Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di sini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, yaitu tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Penerapan toleransi pun sudah kita bahas ya di kelas, dan kalian sudah saya tugaskan untuk mencari contoh dari toleransi itu sendiri. Sudah saya periksa juga tugasnya, dan saya simpulkan bahwasanya kalian sudah lumayan memahami dan menguasai materi tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Di kelas, kita juga sudah membahas tentang toleransi. Jangan lupa kalian pelajari lagi tentang toleransi itu, yang dimana keterangannya terdapat pada surah Yunus ayat 40 dan juga 41, dan kalian juga sudah mempelajari apa itu toleransi, mengapa perlu adanya sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia, bagaimana contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang tidak termasuk toleransi juga contoh umum sikap toleransi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama toleransi internal umat Islam, yang kedua ada toleransi antar umat beragama, termasuk juga tajwid dan arti perkata pada ayat tersebut. Silahkan kalian pelajari kembali. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengkaji Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Boleh kalian pelajari dan kalian baca di rumah. Kita bacakan langsung inti atau isi kandungan dari Al-Ma'idah ayat 32 ini. Yang pertama adalah membunuh adalah dosa besar. Jadi membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, dosanya seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, memelihara nyawa manusia adalah pahala besar. Jadi memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Selanjutnya, Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan melarang tindak kekerasan yang tidak dibenarkan. Selanjutnya, Rasulullah atau Rasul-Rasul Allah membawa keterangan yang jelas. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya dengan membawa keterangan yang jelas dan nyata untuk membimbing manusia. Yang terakhir, banyak orang yang melampaui batas. Ayat ini juga berisi kecaman dan hinaan atas orang-orang yang suka melampaui batas dan melakukan tindakan kejahatan. Kita bacakan hadis yang pertama tentang menjaga kehidupan manusia. An Abdullah ibn Amr yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ammah. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad, yaitu orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, maka tidak akan dapat mencium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi barang siapa yang membunuh mu'ahad, yaitu orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan, maka tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya dapat kita cium dari perjalanan 40 tahun. Bayangkan, dapat kita cium dari perjalanan 40 tahun lamanya. Nah, jadi misalkan kalau kita dengan gabutnya melihat non-muslim lalu terbesit di hati kita pengen ngebunuh orang tersebut karena orang tersebut adalah non-muslim, maka kita tidak akan mencium bau surga dari perjalanan 40 tahun seperti itu. Nah, dari hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan larangan seorang muslim menzolimi mu'ahad atau tidak memerangi orang muslim dan mendapatkan jaminan keamanan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dawud yang tertulis dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 3 disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan kepada mu'ahad, yakni tidak boleh menzoliminya, melanggar janji yang telah diberikan untuk memberikan keamanan kepada mereka, membebani sesuatu di atas kemampuan mereka, dan mengambil sesuatu milik mereka tanpa ada kerelaan dari mereka. Nah, Nabi mengancam bahwa yang melakukan itu akan dituntut oleh beliau kelak di akhirat. Seperti itu. Kita lanjut ke hadis berikutnya.
An Abi Hurairah yaqulu qala Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi jihadidati fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu abihi wa ummihi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi isyarat atau mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya meskipun saudaranya itu saudara kandung, sebapak, seibu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwasanya sangat berharganya kehormatan seorang muslim, sehingga dilarang keras untuk menakut-nakuti dan membawa sesuatu apapun yang akan menyakiti dan mengganggu orang lain, termasuk itu saudara sendiri atau saudara kandung, sebapak, seibu. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflisun qalu al muflisu fina man la ridhama lahu wa la mata'an faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad satama hadha wa qazafa hadha wa kalama ala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi akhija min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Di sini ada keterangan sedikit bagi orang yang menumpahkan darah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditegaskan nanti di akhirat dia termasuk orang yang bangkrut, meskipun dia dalam hidup di dunia rajin sholat, puasa, dan zakat. Nah, kita baca artinya, apa sih orang yang bangkrut menurut Rasulullah itu? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu siapakah yang bangkrut itu? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat, tetapi di samping itu juga dia pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka kebaikannya diberikan ke si ini atau diberikan kepada orang yang dia zolimi tadi, dan kebaikannya diberikan ke orang yang dia zolimi juga. Maka apabila telah habis kebaikannya sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang lainnya atau orang-orang yang dizoliminya juga, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi tadi untuk dipikulkan kepadanya, kemudian ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita dapat simpulkan bahwasanya meskipun kita di dunia rajin sholat, rajin puasa, dan rajin zakat, kita di hari kiamat nanti bisa saja tergolong sebagai hamba yang bangkrut atau orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kita pernah mencaci orang, pernah menuduh orang, pernah makan harta orang, pernah menumpahkan darah orang, pernah memukul orang, atau pernah membuli atau menyakiti hati orang tersebut. Maka apabila kita pernah melakukan hal tersebut, maka segala kebaikan kita akan diambil atau diberikan kepada orang yang kita zolimi. Nah, ketika kebaikan kita tidak cukup untuk membayar tuntutan, untuk membayar apa yang kita lakukan di dunia, apa yang orang-orang yang kita zolimi di dunia, maka dosa orang yang kita zolimi akan berpindah kepada kita, akan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menzolimi orang tersebut. Selain di dunia nyata, kadang kezoliman tersebut kadang tidak terasa kita lakukan di sosial media. Contoh, kita melakukan hate comment atau bullying terhadap seseorang. Misal, seseorang ada yang mengupload atau mengpost kesehariannya, maka kadang kita suka ikut julid terhadap orang tersebut. Nah, tidak ada angin, tidak ada hujan, kita ikut mengomentari hidup orang tersebut. Nah, misalkan komen kalian atau komen saya, komen kita semua membuat orang tersebut sakit hati.
membuat orang tersebut terluka. Nah, sepanjang orang tersebut belum memaafkan kita, sepanjang orang tersebut merasa sakit hati dengan omongan kita, dengan ketikan kita. Nah, sepanjang itu pula amalan-amalan kita akan berbalik kepadanya. Amalan kita akan diberikan kepadanya. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin sholat duha, dan lain-lain. Nah, amalan kita akan diberikan kepadanya. Pun sebaliknya, ketika kita banyak sekali melukai hati orang, amalan kita habis nih. Amalan kita habis buat menebus kesalahan tersebut. Nah, dibalikanlah dosa orang yang kita zolimi itu akan berpindah kepada kita sebagai penanggungnya. Seperti itu. Maka saya mengingatkan kepada kalian, jangan pernah melakukan hal-hal tersebut. Dan apabila kalian merasa kalian menzolimi orang atau membuat orang sakit hati, jangan ragu untuk meminta maaf. Mungkin kita sering mendengar omongan orang tua kita ketika kita dijolimi, pasti sering berbicara, "Kenwelah, iya mengorot-ngorot dosa." Nah, biasanya orang tua dari Sunda kayak kita suka berbicara seperti itu ketika kita sedang dijolimi. Nah, hal tersebut merupakan hal yang benar. Kita bisa lihat dari hadis ini, bahwasanya ketika kita dijolimi, maka dosa yang kita perbuat atau dosa yang kita miliki akan dipikulkan kepada orang yang menzolimi kita. Apabila orang tersebut amalnya sudah habis untuk menebus dosa-dosanya kepada orang lain. Sia-sia saja ketika kita sering melakukan suatu ibadah di dunia, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin bersedekah, dan lain-lain hal yang baik-baik, tetapi kita dibarengi dengan hal-hal negatif atau hal-hal yang membuat orang lain sakit hati dan tidak ridho terhadap kita. Maka di sini saya ingin sama-sama mengingatkan, bukan hanya untuk kalian, tapi untuk saya pribadi juga, untuk kedepannya lebih lagi menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga sikap, agar tidak berpotensi melukai hati orang lain. Semoga kita tidak tergolongkan orang yang bangkrut menurut Rasulullah SAW itu. Nah, jadi kita ulang lagi. Menurut Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang bangkrut itu bukanlah yang gak punya harta dan dirham, tidak punya harta benda, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor, bukan. Tetapi orang yang bangkrut itu orang yang suka mencaci orang lain, menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, dan menzolimi orang lain. Maka orang tersebutlah yang disebut orang yang bangkrut. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.